Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79, dan bacaan hari ini kita sudah sampai dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-32 sampai pasalnya yang ke-34. Saya akan mengambil beberapa ayat yang akan menjadi renungan kita pada saat ini di pasal yang ke-33 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan berkata demikian. Akan tetapi sekarang hai Ayub, dengarkanlah bicaraku dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ketahuilah mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara. Perkataanku keluar dari hati yang jujur dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jikalau engkau dapat, jawablah aku. Bersiaplah engkau menghadapi aku. Pertahankanlah dirimu. Sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau. Aku pun dibentuk dari tanah liat. Jadi engkau tidak usah ditimpa kegentaran terhadap aku, tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini kalau kita memperhatikan apa yang dicatat pada ayat-ayat ini, di mana ayat ini adalah merupakan satu teguran yang disampaikan oleh Elihu kepada Ayub ketika dia menghadapi masalah yang begitu berat dalam kehidupannya, di mana kalau kita melihat apa yang dicatat dalam pasal yang ke-32 dan pasal yang ke-33 ini, bagaimana Elihu memberikan teguran atau kritikan kepada Ayub dan teman-temannya tentang apa yang sedang dialami oleh Ayub dalam penderitaannya. Dan renungan firman Tuhan saat ini saya memberi judul teguran. Berbicara tentang teguran atau kritikan itu tidak selalu buruk. Bahkan teguran dan kritikan itu juga dapat menjadi sarana Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Kenapa? Karena kritikan bisa mencegah kita terjerumus ke dalam kesalahan yang akan memalukan di kemudian hari. Dan kalau kita melihat apa yang dikatakan kitab Amsal dalam pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-14, saya akan bacakan kitab Amsal pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-14 dikatakan, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Ayatnya yang ke-17, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat orang yang terhormat adalah mereka yang tidak pernah menolak atau pantang terhadap didikan dan mengabaikan kritikan. Teguran sama dengan kita mengabaikan didikan. Kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-18 dalam kitab Amsal, di sana dikatakan kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Di sini kita melihat dari kehidupan Ayub, di mana Ayub ketika dia mengalami masalah, persoalan, tantangan, penderitaan yang dia alami pada saat itu, kita tahu bersama, yang begitu membuat dia tertekan, membuat dia begitu menderita. Ada kritikan-kritikan yang datang dalam hidupnya. Kita tahu bersama siapa Ayub. Ayub adalah seorang yang dikatakan benar, orang yang saleh di hadapan Tuhan. Dan di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, ada begitu banyak kritikan, teguran yang datang dalam kehidupannya. Dan kalau kita melihat
apa yang dicatat dari pasal yang ke-32 dan pasal yang ke-33 ini adalah merupakan pelajaran buat kita untuk kita dapat belajar menerima setiap kritikan dengan hati yang terbuka. Dan kita mau berpikir positif. Apa yang supaya apa? Supaya kita dapat dapat membentuk kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah kita sedang mendapatkan kritikan atau teguran dengan apa yang kita alami hari-hari ini? Mungkin itu ada kritikan-kritikan yang datang dalam hidup kita, ada teguran-teguran yang diberikan kepada kita. Mungkin itu teguran dari sahabat kita, dari orang-orang terdekat kita, atau dari firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana respon kita, tanggapan kita terhadap teguran tersebut, terhadap kritikan tersebut? Biasanya Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang itu mendapat kritikan, reaksinya ada yang menolak, ada yang menjadi tersinggung, marah. Kenapa? Karena kritikan itu, yang namanya kritikan itu tidak mengenakan. Tidak enak didengar. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan, saat ini kita mau belajar dari kehidupan Ayub. Mari kita mau belajar dari kehidupan Ayub ini, dari kitab Ayub ini. Karena dari teguran dan kritikan itu ada keuntungannya, ada manfaatnya buat kita. Itu sebabnya jangan kita cepat menutup diri dari teguran atau kritikan yang datang dalam kehidupan kita, tetapi mari kita mau terima dengan penuh kerendahan hati, dan kita mau bersyukur karena Tuhan membentuk kita lewat sesama kita. Tuhan membentuk kita lewat teguran kasih dari sesama kita. Di dalam Amsal 15 ayatnya yang ke-32, ayatnya yang pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-32, di sana saya akan bacakan. Amsal 15 ayatnya yang ke-32, di sana berkata, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang terhadap Ayub, kritikan, teguran-teguran yang begitu menyakitkan terhadap diri Ayub. Di sana Ayub dapat belajar dari setiap apa yang dia alami, dan semuanya itu dapat memulihkan kehidupannya. Di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, dia dapat merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan saat ini, kita mau belajar dari setiap teguran yang datang dalam hidup kita, kritikan-kritikan yang datang dalam hidup kita, dengan kita mau menerima penuh kerendahan hati dan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena lewat semuanya itu kehidupan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini Tuhan. Lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu yang membawa kami untuk semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau, membawa kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau untuk menghadapi hari-hari yang kami lewati di hari-hari terakhir yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan persoalan masalah. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa akan mendampingi kami, dan Engkau yang akan senantiasa menopang kehidupan kami, memulihkan setiap kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, bawa kami Tuhan
untuk senantiasa berada di dalam kerendahan hati dan berada di dalam ucapan syukur dalam menerima setiap teguran-teguran lewat firman Tuhan, lewat setiap teguran yang datang dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, yang mereka yang mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang akan selalu meneguhkan, menguatkan, membawa mereka semakin hari semakin dekat dan mengerti setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.